Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdullah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, suara saya bisa terdengar cukup baik ya. Mikrofon saya ada di sebelah atas ini. Ya, Anam. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ditemani suara ayam. Artinya masih ada rahmat Allah ya di sekitaran kita karena ada suara kokokan ayam. Karena beda kalau misalkan ada suara anjing menggonggong, itu berarti di sekitaran situ ada kata guru itu setan ya atau jin. Nah kalau ayam itu berarti di sekitarnya ada malaikat seperti itu. Baik, karena saya mendengar jadi saya teringat pesan guru seperti itu. Baik, kita sudah di pertemuan ke-12 ya hari ini ya. Mungkin mohon maaf saya di pertemuan ke-9 atau ke-10 itu tidak sempat mengupdate di LMS. Mungkin ada yang nyari-nyari di LMS materinya, tapi sudah saya sharekan ke grup ya, itu biar lebih cepat sampai materinya daripada rekan-rekan sekalian harus mengakses ke LMS dulu. Saya coba share screen dulu. Baik, saya hari ini membawakan materi yang sedikit berbeda ya, tapi sebelum masuk ke materi, kita coba sapa dulu yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini ya. Saya lihat di layar saya ada Anam ini, yang selalu setia menghidupkan kameranya. Kemudian Muhammad Azmi, Faisal Rahman, ada Ahmad Irawan. Ntar saya besarkan dulu nih, saya tidak melihat soalnya. Karena kalau sambil ada yang login itu kan dia sambil bergerak ininya. Kemudian Nur Mutakin, ada Gusman yang lagi mengerjakan PKL laporan ya bersama kawan-kawannya. Ada Tri Prasetyo, Mahfuz Zikri, Arif Maulana, Sabdayan Nur, Fikri Jalaluddin, ada Wenta juga, Muhammad Syafi'i, Meliana. Teman-temannya Wenta mana nih? Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, di pertemuan yang lalu, itu kita masuk ke materi apa ya? Yang L298 itu ya, kalau tidak salah ingat ya. Yang robotnya sekarang dipegang oleh Wenta dan kawan-kawan. Sudah sampai mana Wenta mencoba memprogram? Belum sampai selesai semuanya Pak, soalnya kemarin ada kendala juga di laptopnya. Laptopnya? Laptop teman, iya. Iya, baik. Mungkin nanti ada aja mengembalikan robot, janjian dulu sama Bapak, mungkin kalau Bapaknya ada di kampus baru diantar Pak. Iya, kalau masih mau dipakai silakan ya, mungkin sambil belajar dengan kawan-kawan yang lain. Kalau misalkan mau belajarnya juga di kampus tanpa ada saya juga tidak masalah. Jadi kawan yang lain misalkan Anam mau ke kampus, nanti Wenta yang ngajari apa yang sudah kemarin dipraktekkan di robotnya itu ya. Ya oke ya Pak. Oke. Baik, kita lanjut dulu ya ke materi kita karena kita sudah masuk ke pertemuan 12. Berarti 12, 13, 14, 15. Dengan pertemuan hari ini tuh 4 kali ya. Berarti setelah ini mungkin kita masuk 3 kali pertemuan lagi. Habis itu nanti akan ada ujian akhir semester. Nah, saya harus menghabiskan atau menyampaikan materi ini karena memang paling tidak nanti rekan-rekan sekalian punya pengetahuan dasar terkait dengan ini. Karena ini nanti juga akan digunakan, bisa jadi ya, di tim robotika Stimik Banjarbaru. Dulu kita menggunakan yang model mirip sepertinya, tapi belum yang 4 roda, baru yang 3 roda. Saya belum sempat ngobok-ngobok itu di gudang lagi. Apakah si roda-roda ini masih ada? Karena rodanya dulu cukup mahal, hampir berapa ya, 300-an ribu satunya itu, belum motornya. Jadi kita kalau tidak salah dulu punya 3 motor, 3 roda. Itu dijadikan base atau chassis untuk robot yang ABU ya, ABU atau dulu namanya robot KRI. Nah, ingin saya itu kita menghidupkan lagi tim yang KRI-nya. Jadi tidak hanya tim yang robot berkaki, berkaki tim SAR itu KRCI SAR kalau tidak ada robot pemadam robot SAR ya, kontes robot SAR KR SAR.
Nah itu kalau yang itu robotnya sudah siap, mungkin perlu diprogram ulang, perlu dipercepat proses bergerak berjalan maju mundur kiri kanannya itu, berbeloknya juga. Tapi kalau yang ini yang ingin saya dihidupkan lagi, tapi saya masih belum sempat membeli motornya, jadi motornya harus diganti karena motor yang ada, kalau yang ini ya yang tampak di layar nih lambat anunya pergerakannya. Baik, kita masuk dulu sebentar. Gini ya, cari, malah hilang gambar saya. Saya pin dulu ya. Oke. Nah, ini. Ini adalah robot beroda 4 ya yang dinamakan Holonomic Drive System. Jadi robot ini yang saya gunakan untuk keperluan disertasi di tahun 2014 sampai 2019. Saya ngerakit ini kurang lebih 1 bulanan ya, kurang lebih tahun 2000 berapa ya, saya lupa ini. Rakitnya mungkin 2016 atau 17 ya. Apa 15 itu saya tidak ingat persis rakitnya kapan. Dan coba nanti kita lihat ya isinya apa saja. Nah, ini sudah menggunakan roda Omni. Mungkin di beberapa pasar swalayan itu juga ada trolinya yang menggunakan roda Omni ini. Karena ini bisa digerakkan hampir ke semua arah ya. Memang karena namanya omnidirectional wheel ya. Jadi dia bisa digerakkan atau kalau misalkan dihubungkan dengan motor dan modelnya seperti ini, dia bisa digerakkan ke depan atau maju, mundur, bergeser ke kanan, bergeser ke kiri, kemudian maju serong kanan, maju serong kiri, dan seterusnya. Jadi hampir ke 8 arah itu dia bisa bergerak dengan model seperti ini ya. Nanti kita lihat demonya ya. Saya tidak bawa robotnya karena hari ini saya bawa banyak barang. Bawa robot 1 box itu, kemudian bawa aki juga, bawa charger aki juga untuk UPS di kampus. Nah, jadi saya tidak bisa bawa robot ini. Kapan-kapan kalau ada waktu nanti mungkin pas kebetulan pakai mobil nanti bisa bisa membawa robot ini. Karena kalau pakai sepeda motor besar bentuknya ini. Berapa ya? Mungkin hampir setengah meter kali setengah meter anunya ukurannya. Baik, kita lanjut dulu. Itu tadi Holonomic Drive System robot ya. Jadi apa itu roda omninya? Sekarang kita lihat ya kedua pengertian ini. Oh ya, kenapa kok gambar saya kok terlihat lebih kuning gitu ya di layar? Tapi tidak apa, saya pakai kamera yang biasanya saya gunakan untuk live streaming. Saya tidak live streaming hari ini karena sama seperti Wental, laptop saya mungkin sudah kepenuhan storage-nya, harus saya pindahkan. Dan yang jadi masalah external storage-nya juga penuh. Jadi saya harus cari lagi nanti external storage. Walaupun sebenarnya sebagian besar data saya sudah masuk ke Google Drive, tapi saya takut ada yang belum saya unggah ke Google Drive. Jadi saya harus cari dulu external storage yang lain. Baik, apa itu omnidirectional wheel? Kurang wheel-nya ya. Jadi maksudnya wheel, maaf, wheel-nya sudah digantikan dengan roda. Apa itu roda omnidirectional? Nah, kemudian apa itu holonomic drive system? Kita lihat ya, mungkin ada yang pernah membaca ini bisa nanti bantu menjelaskan ya, kira-kira apa yang dimaksud dengan kedua istilah tadi. Kita lihat dulu, ini pengertian yang saya carikan di ini ya, di internet. Ini ada linknya, nanti bisa kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian lihat roda Omni itu seperti apa. Jadi kalau yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan layar itu yang foto dari saya itu, saya foto waktu di Jogja. Kalau yang di sebelah kiri itu ada tokonya situ, ada nama tokonya. Nanti bisa dicari tahu harganya berapa. Saya lupa persisnya berapa, tapi kalau yang ukuran besar yang dipakai oleh tim robot kalau tidak salah dulu harganya sekitar hampir apa lebih dari 300-an ribu ya. Kalau ini sekitar 200-an kalau tidak salah ingat ya harganya. Persisnya saya tidak ingat harganya. Jadi intinya dia didesain untuk bisa digerakkan hampir ke semua arah ya. Jadi kalau misalkan kita fungsikan dia sebagai roda biasa yang seperti misalkan roda dipasang di robot yang saya gunakan untuk merakit roda beroda 4 yang bisa dikendalikan dengan Bluetooth, nah itu bisa juga difungsikan seperti biasa ya. Tapi kalau misalkan dia ingin difungsikan ke model yang lain seperti yang nanti akan kita perlihatkan pada hari ini, itu juga akan lebih baik, tidak mubazir istilahnya. Kalau misalkan kalau yang
model biasa itu mubazir menggunakan roda ini. Tapi memang keunggulannya roda ini dia tidak cepat slip ya. Jadi kalau roda yang saya gunakan atau roda yang ada di robot di tempatnya Wenta itu kadang-kadang ada slipnya. Maksudnya slip itu pada saat dia bergerak di permukaan yang agak licin seperti keramik yang licin gitu ya. Itu biasanya juga ada kadang-kadang slip. Dan dulu sempat juga tim robotika sistemik itu menggunakan roda yang roda off-road, roda RC off-road ya, mobil RC off-road itu juga pernah digunakan. Dan kadang-kadang itu juga bisa jadi slip ya di keramik atau di arena lombanya. Nah kalau menggunakan ini itu untuk kemungkinan slipnya relatif lebih kecil daripada roda-roda yang kita biasa gunakan ataupun roda yang model off-road. Nah, jadi itulah alasan kenapa saya juga menggunakan roda ini untuk keperluan penelitian di disertasi. Jadi penelitiannya sebenarnya bukan untuk menemukan robot atau merakit robotnya, tapi itu hanya media untuk menguji coba metode yang saya bersama tim pembimbingnya itu temukan, kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, itu ada linknya ya. Nanti bisa saya bagikan saja ini. Nah, seperti biasa di grup ya. Kemudian itu tadi roda omni. Kemudian apa itu holonomic drive system? Ini bahasa Inggris nih. Mungkin kawan-kawan yang pintar bahasa Inggris bisa diterjemahkan. Jadi dia ada rollernya, ada roda di dalam roda, istilahnya seperti itu ya kalau istilah saya. Jadi di dalam rodanya itu ada roda lagi yang itu bisa bergerak, dan itu memungkinkan dia bergerak tidak hanya posisi ke maju mundur dengan pemasangan normal gitu ya, tapi juga dengan pemasangan yang tidak normal atau tidak biasa, dia juga bisa digerakkan ke kanan ke kiri ataupun serong tadi itu ya, kalau di model desainnya tadi model holonomic. Nah, di holonomic ini dia bisa membuat robot itu tadi ya bergerak tidak hanya maju dan mundur, tapi juga bergeser. Ingat istilahnya bergeser itu dia bergerak seolah-olah dia kalau kita berbaris itu kan geser ke kanan 3 langkah gitu atau geser kiri 3 langkah. Nah, modelnya seperti itu kalau kita bergerak ya. Kalau misalkan yang di paskibraka atau paskibra juga dulu kan ada maju serong kanan, maju serong kiri, atau mundur serong kanan, mundur serong kiri, seperti itu. Nah, ini juga yang dengan model holonomic drive system ini kita bisa melakukan hal serupa gitu ya. Nah, saingannya di Omni Wheel dengan holonomic drive system itu adalah dengan menggunakan mecanum wheels. Nah, ini yang lebih mahal lagi ya. Kalau tidak salah bisa sampai 500.000 atau 1 juta satu rodanya ya. Kalau misalkan kita menggunakan 4 roda untuk membentuk holonomic drive system ini menggunakan mecanum wheel ya. Ini saya tidak tampilkan yang mecanum wheel. Itu bisa dihitung berapa kira-kira biayanya atau dana yang harus disediakan. Nah, kalau dengan holonomic drive system yang menggunakan Omni Wheel biasa ini, itu lumayan atau relatif lebih murah daripada dengan menggunakan mecanum wheel. Lebih seperti itu ya. Jadi intinya si holonomic drive system ini memungkinkan kita membuat robot beroda itu bisa bergerak hampir ke semua arah ya. Kalau misalkan mau berputar ke kanan, berputar ke kiri juga itu bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan di sini ya ditulisnya bisa bergerak kedua this allow the robot to move into different planes and rotate. Jadi kedua model plane itu arah ya, dan juga bisa berputar seperti itu. Tadi itu maksudnya yang 2 planes itu bisa maju mundur dan bisa bergerak kiri ke kanan ya, dan juga bisa berputar. Sebenarnya tambahannya dia bisa ke serong kanan serong kiri itu ya, tadi itu yang menjadi tambahan pergerakan dengan model holonomic drive system ini. Nah, yang kita akan gunakan atau kita nanti program di pertemuan kali ini yang menggunakan omnidirectional wheel ya. Kita tidak menggunakan mecanum wheel. Nah, kemudian penempatannya sendiri di sebuah holonomic drive system ya, si Omni Wheel tadi atau roda Omni tadi, dia biasanya ditempatkan di sudut-sudut seperti tadi sekilas ya. Nanti kita lihat lagi yang lebih detailnya posisinya di mana. Intinya dia di posisi 45 derajat. Jadi tidak di posisi yang biasa ya, di kanan kiri menghadap ke
rata kanan rata kiri gitu, tidak seperti itu, tapi dia akan diposisikan melintang ya. Kalau melintang itu kan 90 derajat, kalau ini tidak melintangnya 45 derajat lah kurang lebih ya. Kalau tidak salah nih bahasa Indonesianya melintang. Jadi ditempatkan kalau ada chassis namanya nih, bujur sangkar ya, bujur sangkar, kemudian di pojok-pojok sisi 45 derajatnya itu yang kemudian kita tempatkan si roda ini. Tentu saja dengan masing-masing sebuah motor ya yang terhubung. Entah motornya yang menggunakan motor langsung atau menggunakan motor yang menggunakan apa sih namanya? Ada gearnya ya, ada transfer gearnya. Nah, yang saya gunakan di kali ini itu yang menggunakan ada transfer gearnya. Jadi tidak motor langsung ke roda. Jadi di dalam motornya itu ada transfer gearnya sehingga di perhitungan perhitungan realnya itu nanti ada peningkatan torsi ya. Mohon maaf. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada yang sudah bisa menjelaskan lebih detail lagi kira-kira, atau ada yang mau ditanyakan si Anam atau Rijal? Tidak ada, Pak. Belum ya? Berarti sudah kira-kira bisa dipahami ya, paling tidak sementara ini. Baik, kita lanjut dulu. Wah, ini masih. Nah, kalau tadi sempat saya sampaikan model pergerakannya ya, pergerakan robotnya. Coba kita lihat dulu ya, dia mau pergerakannya seperti apa. Nanti kita juga sampai kepada programnya, tapi sebelumnya kita akan lihat, biar ada gambaran dulu pergerakan robot ini kemana seperti tadi yang saya sampaikan. Ini chassis tanpa ada IC-nya apa-apa, maksudnya di atasnya tidak ditempatkan apa-apa ya. Maju mundur, nih saya katakan tadi geser kanan, kemudian digeser kiri, kemudian ini berbelok ke kanan atau berputar ke kanan, ini berputar ke kiri, serong kanan maju, kemudian serong kiri mundur ya. Ini serong kiri maju, serong kanan mundur. Nah, sambil diperhatikan ya, dia bisa bergerak kurang lebih seperti itu. Ini. Nah, dengan saya kembalikan posisinya tadi ya. Jadi dia seolah-olah seperti tetap berada pada posisi di tengah. Nah, ini saya gerakan dia di atas tikar ya. Di keramik juga sebenarnya dia tidak masalah. Nyaris tidak ada slip atau slipnya kecil ya ininya, kemungkinan slipnya. Baik, itu tadi contoh. Jadi kurang lebih demikian gambaran untuk holonomic drive system yang menggunakan roda Omni ini ya. Nah, kita lihat dulu ya, apa saja yang diperlukan untuk membentuk sebuah robot beroda yang menggunakan holonomic drive system ini ya. Kita lihat yang di gambar tadi ini ya, kalau didetailkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini chassis bawahnya. Tadi kan kalau yang di video rekamannya itu kan sudah saya tutupi bagian atasnya. Ini bagian bawahnya, kemudian itu bagian atasnya. Kenapa saya tutupi? Karena di percobaan atau eksperimen yang saya lakukan, saya meletakkan laptop lagi di atasnya untuk kemudian mengolah citra ya atau videonya. Nanti kita masuk ke materi video yang diolah menggunakan MATLAB di laptop ya. Mungkin MATLAB-nya kawan-kawan sekalian atau rekan-rekan sekalian itu yang belum tahu seperti apa modelnya. Tapi intinya itu adalah memprogramnya juga menggunakan bahasa C, mirip dengan bahasa C-nya di microcontroller, tapi mungkin beberapa di antaranya berbeda seperti komentar. Kalau di microcontroller kan dia menggunakan double slash. Kalau di MATLAB nanti dia menggunakan tanda persen kalau tidak salah ingat ya. Nah, sisanya kurang lebih sama dengan yang ada di sini. Demikian ya. Kemudian coba kita lihat dulu yang ada di chassis ini apa saja ya. Ini kita perlu mendefinisikan dulu ya. Biasanya kalau saya mau merakit robot itu saya definisikan atau saya beri tanda. Oh, di situ bagian depan, ini bagian belakang. Ini bagian kanan, bagian kiri. Itu untuk memudahkan ya. Karena nanti pada saat kita memprogram robot ini kita harus konsisten dengan arah itu tadi. Jadi jangan sampai nanti pada saat pertama nyoba nanti bagian depannya yang di atas itu, pada saat nanti yang lain bagian depannya malah di sebelah kiri, itu yang kacau ya. Jadi kita harus tetapkan dulu bagian depannya mana, bagian kirinya mana. Baik, saya tunjuk dulu ya. Baik, ini adalah secara keseluruhan ya
Mungkin kalau dilihat ini tampaknya kompleks sekali ya, tapi kalau dirakit satu-satu dari mikrokontrolnya dulu gitu ya. Atau biasanya saya mulainya tidak dari mikronya dulu, tapi dari rodanya dulu. Jadi rodanya dulu dipasang, motornya kemudian, atau roda itu dipasang dengan si motor, kemudian motor baru dipasang ke chassis sini. Nah biasanya saya mulai dari situ dulu. Kalau rodanya sudah terpasang dengan rapi gitu ya, kemudian baru nanti kabel rodanya dikoneksikan lagi dengan mungkin tadi solder atau mungkin dijepit saja. Tapi kalau untuk lebih kuat saya biasanya menyoldernya untuk biar tidak cepat lepas gini ya. Nah, yang di sebelah kiri ini kita lihat itu ada roda omni tadi, yang bawah ini yang saya tunjuk. Pointer saya kelihatan ya, Anda ya, Rijal atau Anam? Yang warna merah ini. Ya, Pak. Kelihatan Pak, Kelihatan, jelas Pak. kok. Saya takutnya saya Ya. akan ditunjuk tapi tidak terlihat. Ini adalah motor DC 12 volt ya. Jadi nanti ada apa namanya baterai juga di situ, baterai LiPo ya, lithium polimer itu. Biasanya kalau yang main RC pesawat atau main RC mobil-mobilan yang sekarang ya biasanya menggunakan baterai ini. Tapi kita lihat dulu nanti ya kenapa saya menggunakan baterai dengan tegangan sekian itu. Ini adalah si motor DC-nya, ada gearbox-nya ya, ada gear transfer gear-nya. Jadi motornya sebenarnya torsinya sekian, saya tidak ingat persis torsinya, tapi setelah dengan menggunakan gear-nya ini, dia torsinya lebih tinggi jadinya. Akhirnya setelah dihitung itu cukup untuk mengangkat robot yang kurang lebih beratnya berapa ya? Mungkin sekitar 6,5 sampai 7 kilo lah. Jadi di total lagi nih ya kalau dengan laptop saya yang dulu itu, yang saya letakkan di atasnya. Laptopnya mungkin sekitar 2,1 atau 2,2 kilo. Nah ini mungkin sekitar 3 atau 4 kilo ya totalnya ini. Kemudian digabungkan ya sekitar berapa ya, 6 kiloan lah total jadinya. Nanti kita, lanjut dulu, ntar saya pindahkan dulu ini. Nah ingat tadi ini bagian depan, kemudian ini bagian belakang jadinya ya. Nah di sini yang pertama kita lihat, saya urut saja biar tidak loncat-loncat. Ini bagian depan, kemudian ini samping kanan, artinya di seberangnya itu samping kirinya ya. Kemudian ini ada regulator 5 volt di sini. Kalau kita runut ya sebenarnya bukan langsung regulator 5 volt. Dari baterai, ini baterai yang warna biru ya. Saya turun ke bawah dulu, ini baterai lithium polimer 4S, itu artinya 4 sel ya. 4 sel. Kemudian tegangannya karena satu selnya 3,7 dikali 4 itu jadinya totalnya 14,8 volt ya. 14,8 volt di situ nanti kenapa menggunakan baterai itu? Karena itu tujuan kita untuk dari 14,8 itu diregulasi atau distabilkan menjadi 12 volt untuk motor. Kemudian nanti 6 volt lagi dan diturunkan lagi menjadi 5 volt untuk si Arduino ini ya, si mikrokontrolernya. Dan perangkat driver di sini juga menggunakan tegangan 5 volt sebagai tegangan kerjanya, tapi dia bisa mendrive nanti tegangan sampai 30-an volt kalau tidak salah. Nah, ini baterai ini kemudian nanti masuk, bentar ada tidak? Nah, ini masuk ke regulator 12 volt ya. Mungkin terlihat sedikit di sini ya. Jadi dari baterai ini nanti sebelum masuk ke Arduino ya atau ke mikrokontroler dia masuk dulu ke regulator yang 12 volt ini. Nanti dari regulator 12 volt masuk lagi ke regulator yang 5 volt di sini. Jadi tidak langsung dari 14,8 diturunkan menjadi 5 volt, tapi masuk dulu ke 12 volt, nanti dari 12 volt masuk lagi ke 5 volt gitu. Nah, ada lagi nanti regulator untuk 6 voltnya di sini. Nah, jadi ini ada double ya. Ada yang 6 volt, kemudian jadi dari 14,8 masuk ke 12, juga masuk ke 5 dan masuk ke 6. Nah ini, jadi ada 2. Ini ada perangkat di sini yang juga menggunakan tegangan 6 volt. Kemudian setelah masuk ke 5 volt, baru nanti tegangan keluaran yang 5 volt itu dihubungkan ke ini, ke ATmega di sini 2560 ya. Kenapa saya menggunakan ATmega? Karena memang dia perlu port digital yang banyak untuk ke motor, untuk nanti ke laptopnya dan ke perangkat lainnya di sini. Termasuk di sini sebenarnya ada wireless receiver-nya.
Tapi memang pada saat pengujian saya tidak menggunakan wireless receiver ini. Jadi saya tidak memprogram untuk ini, dia menggunakan wireless receiver seperti wireless receivernya PlayStation 2 ya. Mungkin ada yang punya PlayStation 2, kemudian ini ada stick PS2-nya, kemudian ini receivernya. Ini yang juga saya gunakan di sini. Tapi memang kita kayaknya belum sampai ke sana ya materinya. Saya bisa jadi tidak cukup waktunya untuk menjelaskan itu di mata kuliah ini. Baik, kemudian di sini ada lagi penyangga bagian atas, ini penyangga chassis atasnya ya. Jadi kalau di pasaran namanya spacer ya. Itu biasanya digunakan untuk menyangga entah itu PCB atau itu boardnya Arduino, entah itu boardnya si LCD sini, ataupun kalau di sini ya saya gunakan untuk menyangga chassis bagian atas. Jadi tingginya kurang lebih mungkin sekitar 10-an senti itu ya, dari chassis bawah ke chassis atas ini. Nah, jadi bagian atas itu kalau ditutupi ya, tadi seperti contoh di demo tadi itu seolah-olah tidak ada atau tidak kelihatan komponen di dalamnya sini, padahal di komponen di dalamnya seabrek ini ya. Ada displaynya itu saya lubangi, bukan saya lubangi, saya buka stikernya, kemudian display LCD-nya itu bisa terlihat di bagian atas, di bagian chassis bagian atasnya itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi inilah yang kemudian nanti menerima data dari laptop ya. Tapi pada saat ini kita coba ini nanti programnya itu tidak dalam rangka menerima data dari laptop, tapi hanya menguji coba dia untuk bisa bergerak maju mundur, geser kanan geser kiri, berputar ke kanan berputar ke kiri, kemudian maju serong kanan, maju serong kiri, mundur serong kanan dan mundur serong kiri. Nah, kurang lebih demikian ya yang ada di chassis ini. Jadi nanti bisa di zoom kalau sudah saya sharekan ini ya, saya bagikan slide-nya ya. Baik, kita lihat dulu ya satu-satu dari masing-masing komponen yang tadi ada di situ. Tapi kalau mau ada yang ditanyakan silahkan ya. Ini saya perlihatkan satu persatu karena kalau tadi melihat secara apalagi ini live-nya kawan-kawan menggunakan handphone, udah tidak kelihatan tadi slide saya yang ini ya. Tapi kalau yang ini bisa jadi sedikit terlihat ya kalau saya uraikan satu-satu seperti ini. Yang menggunakan handphone, tapi kalau yang menggunakan laptop saya kira kelihatan. Pak. Ya, silakan. Yang set sebelumnya tuh Pak, kenapa tuh regulator nilai satuannya tuh berbeda di setiap sisi? Maksudnya? Kan tuh ada regulator 5 volt, regulator lain 6 volt, kenapa berbeda Pak? Iya, itu tadi saya katakan nanti di masing-masing perangkat ini ada misalkan yang ini ya, si driver motornya ini itu menggunakan tegangan kerja yang 5 volt sampai 6 volt. Ada juga yang menggunakan kalau si Arduino ini ya, dia menggunakan 5 volt biasanya. Nah, karena itulah saya harus meregulasi atau menstabilkan tegangan ini untuk keperluan masing-masing. Jadi kalau misalkan si motor ini kan dia menggunakan motor 12 volt. Sedangkan kita menggunakan baterai 14,8 nih ya. Atau saya balik, saya ingin menggunakan motor 12 volt, jadi saya tidak mungkin menggunakan, kalau menggunakan aki sih bisa ya, aki 12 volt ya, aki motor itu. Hanya saja aki motor itu kan kalau dipasang di robot ini itu memberatkan robotnya, karena dia kan bobotnya kan cukup berat ya. Jadi akhirnya saya menggunakan baterai LiPo ini. Nah, baterai LiPo yang ada itu ada tegangan dari 3,7. Kemudian kalau dikali 2 yang 2 sel ya itu 7,4. Kemudian kalau dikali 3 11,1. Nah, kalau saya menggunakan yang 11,1 itu kan nanggung tuh. Karena tidak cukup untuk menggerakkan motor. Jadi ya yang 12 volt. Jadi saya menggunakan yang di atasnya. Nah, konsekuensinya karena saya menggunakan yang 4 sel ini, 4 kali 3,7 sama dengan 14,8 volt, itu harus saya turunkan tegangannya. Karenanya saya menggunakan regulator 12 volt ini. Jadi nanti dari 14,8 masuk ke regulator 12 volt, keluarannya dari regulator 12 volt ini adalah tegangan stabil di 12 volt. Itu yang saya atau di sini ya dihubungkan ke motor 12 volt. Kemudian ada lagi dari keluaran regulator 12 volt ini dimasukkan lagi atau diinputkan lagi ke regulator yang 5 volt. Ini yang kemudian terhubung ke microcontroller. Nah, ada lagi yang kemudian yang saya gunakan ya regulator 6 volt ini bisa jadi untuk keperluan si driver motornya yang jadi driver motor ini tidak bisa bekerja tanpa tegangan kerja ya. Jadi dia untuk menyalurkan tegangan yang 12 volt tadi, dia juga perlu tegangan kerja untuk chipnya ini. Chipnya kurang lebih 5 sampai 6 volt gitu. Karenanya saya pisah
tegangannya untuk masing-masing chip ini. Jadi dia menggunakan regulator 6 volt untuk keperluan chip driver motornya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa berbeda? Karena masing-masing perangkat itu punya tegangan kerja yang bisa jadi tidak sama. Kalau si microcontroller ya rata-rata atau si Arduino itu rata-rata dia tegangan kerjanya 5 volt. Nah, kalau misalkan kemarin atau sebelumnya ya, itu kita beri tegangan kerja 7,4 kalau tidak salah ya, karena 2 baterai tipe 18650 itu di boardnya itu ada regulatornya di dalamnya. Jadi kalau kita berikan tegangan antara 5 sampai berapa ya kalau tidak salah 12 atau 11 volt atau 9 volt itu, kemudian dia nanti bisa distabilkan menjadi atau diturunkan menjadi 5 volt untuk keperluan mikrokontrolernya. Nah, jadi itu alasannya kenapa di sini menggunakan regulator yang berbeda-beda. Jadi memang di sini tidak hanya satu perangkat mikrokontroler saja atau Arduino Mega saja yang kita gunakan, tapi juga ada perangkat lain. Ada driver motor di sini, kemudian ada juga di sini receiver untuk stick PS2-nya di situ ya. Kemudian ada juga LCD di sini. Nah, itu yang masing-masing punya tegangan kerja yang bisa jadi berbeda. Gitu yang kira-kira ya, Rijal ya. Ya, Pak. Paham, Pak. Baik nih. Lanjut dulu ya. Nah, yang pertama tadi ada Arduino Mega, ini sempat saya singgung. Saya menggunakan ini dan di robot yang apa namanya yang kita praktekkan itu kalau tidak salah belum ada yang menggunakan ini. Karena memang ini bentuknya besar ya. Yang di tempatnya Wenta itu kan menggunakan Arduino Uno. Nah, ini yang menggunakan Arduino Mega. Dia coba kita lihat ya. Kita sambil perhatikan di situ pot digitalnya banyak. Saya tidak ingat persis ada berapa belas atau bahkan berapa puluh nih ya. Kan di situ ada sampai pot berapa nih? 53. Nah, itu dia. Jadi banyak sekali potnya. Jadi kalau di situ tulisannya pot 22 berarti kalau kita biasanya kan potnya kan hanya dari pot 0 sampai pot 13 ya. Nah, itu berarti kita bisa memprogramnya sesuai dengan nomor potnya. Itu ada nomor pot 53 berarti kita nanti inisialisasi pot 53-nya sebagai apa, input apa output seperti itu ya. Nanti kita lihat programnya ya kalau sudah. Nah, ini Arduino Mega bentuknya kurang lebih seperti ini. Besarnya mungkin 2 kali Arduino Uno yang ada di tempatnya Wenta dan bisa jadi 4 sampai 5 kalinya Arduino Uno ya besarnya ini. Bisa bahkan bisa lebih ya. Tergantung ininya. Kalau yang ini ya untuk tipe 2560 itu kurang lebih 4 sampai 5 kalinya yang Arduino Uno yang di robot yang ada di saya itu yang kita kendalikan dengan Bluetooth kemarin. Nah, ini ya, ini sumbernya ada di situ, nanti rekan-rekan bisa coba lihat dan telusuri lagi ya. Kemudian di situ ada, nah ini di driver ya. Kalau yang kemarin kita kan menggunakan L298 ya. L298 itu dia sudah satu chip itu untuk mendrive 2 motor. Nah, beda dengan yang ini monster motor driver yang digunakan di chassis ini ya. Itu dia hanya bisa mendrive 1 motor. Jadi satu driver ini tidak untuk 2 motor atau 3 motor, 4 motor, tapi hanya untuk 1 motor. Walaupun pada kenyataannya mungkin kalau mau di paralel itu ya, itu boleh saja. Jadi satu driver ini untuk paralel 2 motor, tapi nanti kalau misalkan 2 motor itu tergantung ya kapasitasnya. Ini kan 30 ampere. Kalau misalkan satu motornya sudah 15 ampere, kalau 2 motor kan 30 ampere, itu agak berbahaya. Nah, saya menggunakan driver yang cukup besar ini karena saya tidak tahu persis motor yang digunakan itu menggunakan arus berapa ampere. Jadi kalau misalkan tegangannya 12 volt, bisa jadi bisa 1 atau 2 ampere atau berapa ampere. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau misalkan kelebihan arus ya, karena misalkan motornya besar tapi drivernya kecil ini, nanti jebol. Ini saja sudah pernah sekali jebol ini. Maksudnya rusak gitu loh pada saat padahal motor yang digunakan sudah di bawah 30 ampere tapi pada saat digunakan ternyata masih rusak. Dan saya menggunakannya 1 motor 1 driver ini ya yang kalau di rangkaian ini tadi. Untuk harganya bisa dicek, saya tidak ingat persis, mungkin sekitar 2 sampai 300-an ribu satu driver ini ya. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, kemudian ini tadi terkait dengan baterai ya. Baterai LiPo ini lithium polimer, ini bahannya ya. Bahannya termasuk bahan yang ringan ya. Dia kapasitasnya cukup bisa besar ini 4 ampere.
seperti halnya baterai aki sepeda motor ya, itu 3,5 sampai 5 ampere kalau tidak salah. Nah, kalau ini 4 ampere. Kalau diturunkan ini sekitar 4 maksudnya dikonversi ke miliampere hour jadi 4.000 miliampere hour. Tapi kalau dinaikkan ke satuan ampere seperti halnya baterainya sepeda motor ya, ini sekitar 4 ampere hour. Nah, kalau baterai motornya Khairul mungkin antara 3,5 ampere hour sampai 5 ampere hour kalau tidak salah ya. Kecuali mobil, kalau mobil biasanya di atas 20-an, di atas 30-an. Nah, ini ya, ini si baterai LiPo lithium polimer. Ini ada maksudnya ya, 4S, 60C ini biasanya. Tapi saya tidak jelaskan di sini. Kenapa saya menggunakan yang 30C, kenapa yang menggunakan 60C itu biasanya tergantung keperluan. Jadi karena saya ingin mendrive atau menggerakkan motor yang jumlahnya tidak hanya satu, itu saya perlu si baterai yang bisa mengalirkan arus yang besar. Maka ini dipilih yang 60C. Ada lagi satu baterai saya yang 30 atau 35C kalau tidak salah. Ya, ini arusnya. Kalau S-nya 4S ini artinya 4 sel tadi ya. Kalau ini adalah kapasitas baterainya. Tegangannya kalau orang biasanya kalau sudah melihat 4 sel, berarti dia sudah tahu itu 14,8 volt karena untuk baterai lithium polimer biasa ini ya itu biasanya satu selnya 3,7 volt. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau yang main-mainan RC, baik itu RC motor, RC motor, RC mobil-mobilan, RC pesawat atau RC boat ya, perahu cepat atau speedboat itu biasanya menggunakan baterai lithium polimer biasa ya. Tapi karena sekarang itu ada lagi kalau drone itu dia menggunakan lithium polimer yang high. Jadi tidak 3,7 volt tapi 3,9 kalau tidak salah ya, tegangan lebih tinggi daripada yang lithium polimer yang biasa yang konvensional ini. Kita lanjut dulu komponen apa lagi yang ada di sini. Ini adalah motor gearbox ya 12 volt. Ini putarannya hanya 12 revolution per menit atau 26 RPM ya. Jadi dia lambat sekali, tapi dengan putaran selambat itu dia torsinya cukup besar ya. Artinya dia bisa bisa membawa beban yang cukup berat. Jadi kalau misalkan saya tidak ingat ini torsinya berapa, mungkin sekitar 9 atau 12 kg ya per sentimeter. Itu torsinya. Jadi kalau misalkan nanti beratnya itu sekian, ini kan harus dikonversi lagi dengan diameter ininya. Ini ya, bagian ujung rotornya ya. Kemudian nanti dikonversi lagi ke rodanya. Jadi nanti misalkan torsinya tadi 12 dikonversi ke sini, konversi ke roda itu ada perhitungannya. Sehingga dia bisa mendrive dengan roda yang tadi roda Omni ya. Roda Omni yang berapa tadi diameternya, mungkin sekitar 58 mili atau 5,8 cm. Nah, itu berapa yang bisa dia gerakkan. Jadi kalau misalkan 4 motor berarti ya kurang lebih setelah saya hitung bisa mendrive sekitar 6 atau 7 kg itu. Artinya cukup lah untuk keperluan robot ini ya dengan menggunakan 4 motor gearbox ini. Nah, itu jadi kalau misalkan kita mendesain sebuah robot itu harus kita perhitungkan sampai segitu ya. Jadi tidak boleh nanti ujuk-ujuk pakai motor ini. Nah, terus alasannya kenapa pakai motor itu? Nah, jadi kalau misalkan kalau skripsi mungkin tidak di detail seperti itu ya ditanyakan ya. Tapi kalau yang sudah nanti kuliah S2 ataupun kuliah S3 itu sampai sedetail itu. Kenapa motornya ini? Kenapa regulatornya ini? Kenapa rodanya pakai itu? Kenapa chassisnya ukuran sekian? Gitu ditanya semua sedetail itu ya. Jadi tapi kalau misalkan kawan-kawan itu sudah terbiasa detail seperti ini ya, seperti yang saya jelaskan, nanti tidak masalah lagi. Jadi kalau si penguji ya untuk yang rekan-rekan S1 sekarang ya, nanti pengujinya nanya itu sudah bisa jawab semua karena sudah didetailkan dari awal. Jadi tidak perlu menunggu ditanya detailnya, di awal sudah ditulis detailnya. Nah, ini regulator 12 voltnya saya menggunakan yang UBEC, saya tidak ingat persis singkatannya. UBEC ini ada singkatannya. Ini 12 volt, dia menstabilkan tegangan yang masuk ke dia ya. Kalau tidak salah masukannya maksimal mungkin sekitar 20-an volt masuk, kemudian keluarnya sekitar 12 volt stabil. Toleransinya mungkin berapa persen ya?
kecil. Jadi hanya 11,9, 11 atau 11,9 atau 12,1 volt gitu. Kalau misalkan diukur dengan menggunakan voltmeter digital gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan voltmeter analog itu kadang-kadang tidak terlihat persisnya berapa keluarannya. Kemudian saya menggunakan juga ini lagi tadi 6 inputnya 6 sampai ini ya. 6 sampai 23 volt di situ tulisannya. Keluarannya bisa 5 sampai 6,1 volt. Jadi bisa di setting di sini. Ini ada jumpernya. Kalau misalkan mau 6,1 itu di atas, kalau yang mau 5,1 itu di jumper ke bawah sini. Yang saya tunjuk gitu ya. Di sini ada buzzernya. Jadi kalau misalkan dia tegangan inputnya sudah terlalu rendah di bawah yang seharusnya ya. Misalkan di bawah dari 6 volt itu dia akan ada bunyinya kecil gitu, buzzer. Tapi kalau buzzer yang di mana namanya di microcontroller kita dulu yang microcontroller modul itu cukup nyaring. Kalau ini kecil aja bunyinya, jadi tidak sampai memekikkan telinga gitu. Jadi ya. Kemudian di sini juga saya menggunakan LCD ya, I2C LCD. Itu untuk keperluan melihat nanti dia perintah di microcontrollernya sedang apa, atau kalau ini waktu itu saya hubungkan ke laptop ya, dari laptop itu memberi perintah apa. Nah itu yang kemudian ditampilkan di sini. Kenapa kita menggunakan ini seperti yang kita perlihatkan dulu di ini ya, di mata kuliah microcontroller ini untuk keperluan. Jadi kalau misalkan kita sudah memprogram microcontroller, itu kan kita tidak tahu persis yang sekarang sedang terjadi di dalam mikronya itu apa. Nah kalau kita menggunakan ini, kita bisa menginformasikan ke kita selaku selaku pemprogram atau pemrogramnya, kemudian atau juga kalau misalkan itu dipakai oleh orang lain, itu kan ke usernya, ke pengguna yang lain, bahwa sekarang statusnya mesin ini atau robot, misalkan ini dalam kasus ini robot ya, robot ini apa? Dia sedang stop, sedang bergerak maju, mundur, atau apa. Jadi kalau misalkan kita mau cross check, kita mencek silang gitu, pada saat kita beri perintah maju, kenapa robotnya mundur? Nah itu kan kita jadi tahu akhirnya, oh ini ternyata salah prosedur nih, atau harusnya kita memberi perintah mundur, ternyata robotnya maju gitu. Nah itu apakah kebalik dari posisi depan belakangnya atau posisi kiri kanannya terbalik, itu yang kita kemudian bisa ketahui dengan cara melihat status dari si program di dalam microcontrollernya melalui LCD ini ya. Jadi bisa juga sih menggunakan LED biasa atau LED biasa, tapi kalau dengan menggunakan ini tampak lebih lebih user friendly istilahnya ya. Kalau yang belajar interaksi manusia dan komputer. Baik, kita lanjut lagi di dalam robot tadi itu juga ada mini breadboard. Ini papan roti ya. Kenapa disebut papan roti? Saya tidak tahu juga alasannya, tapi memang pada saat kita membeli ini itu biasanya ditanya beli apa? Beli breadboard. Tapi ada juga yang sekarang menyebutnya protoboard gitu atau project board. Sama aja ya. Nah, yang saya pasang di robot yang satunya yang ada di saya itu yang lebih panjang dari ini. Karena saya hanya punya satu ini. Harusnya saya punya lagi yang panjang, tapi sayang kalau saya potong menjadi beberapa seperti ini. Kalau yang ini sudah kecil duluan. Nah ini biasanya digunakan untuk memberikan kesempatan kita menyambung gitu ya. Tapi kalau misalkan seperti kemarin ya, saya kesulitan menyambungkan tegangan 5 volt yang ada di Arduino Nano karena kan dia potnya terbatas gitu. Nah dengan menggunakan ini atau breadboard ini atau project board ini kita bisa memaralelnya di sini. Jadi kalau 5 volt kita tancapkan di sini ya, maka nanti 5 volt itu juga ada di sini, di sini, di sini, di sini. Dia kurang lebih vertikal seperti ini. Nah jadi dia tidak terhubung horizontal ini, tapi dia terhubung vertikal. Dan vertikal yang di atas ini tidak terhubung dengan vertikal yang bawah ini. Jadi dia independen satu baris vertikal ini dengan 5 titik ini. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat koneksi antar komponennya ya. Nah, biasanya ini yang ditanyakan pada saat ujian. Maksudnya dari misalkan dibalik ya, dari program kemudian diminta
menuliskan atau membuat tabelnya, atau dibalik dengan tabel ini kemudian nanti programnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat pin dari si Arduino Mega ya ke motor drivernya. Tadi kan motor driver yang 30 ampere tadi, itu pin PCC-nya driver motor itu ke 5 voltnya si Arduino Mega tadi ya. Pin GND-nya ke ground-nya atau GND juga si Arduino. Kemudian pin enable-nya ini ke positif 5 volt juga. Coba lihat ya, ini sudah 2 positif atau 2 5 volt yang terhubung. Kalau kita menghubungkan ke Arduino Nano saja, Arduino Mega saja bisa jadi nanti ininya tidak cukup. Karenanya tadi kita perlu project board atau mini breadboard tadi untuk memparalel ini. Kemudian pin CS-nya ini itu tidak dihubungkan kemana-mana. Kemudian pin enable A itu dihubungkan ke digital pin. Nanti kita lihat digital pin mana ya yang ada di program. Kemudian ada lagi in B-nya ini terhubung ke digital pin yang lain. Nanti kita lihat. Nah, ini buktinya bahwa dia hanya bisa untuk satu motor ya, karena inputan PWM-nya ini hanya 2 nih ya, in A dan in B. Kalau yang L298 kemarin itu kan ada in A1, ada in B1, in A2, in B2. Nah, itu dia bedanya. Kemudian ini pin PWM-nya. Ini karena saya tidak ingin membuat putaran motornya berbeda-beda atau bervariasi-variasi. Jadi ini dihubungkan saja ke logic 1 atau di dalam hal ini ke positif 5 volt. Nah, satu ini saja ya, satu modul driver ini saja ini sudah terhubung ke 3 positif 5 voltnya ya. Nah, ini dia. Ini tadi karenanya perlu tadi si breadboard atau protoboard yang kecil tadi. Itu alasannya. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa perlu protoboard atau breadboard tadi, karena itu tadi. Karena perlu menghubungkan banyak tadi ya. Pin yang sama itu ke pin yang sama pula di Arduino. Kalau misalkan di Arduino-nya itu hanya ada 3, ini sudah habis dipakai oleh satu modul ini ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan breadboard tadi, kita bisa paralel di situ. Jadi si modul drivernya cukup menghubungkan ke breadboard saja tanpa harus langsung ke Arduino-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini pinnya ya. Ini saya lupa ini digital pinnya. Sebenarnya di programnya sudah ada. Ini tadi driver motornya ya. Nah ini setelah dicoba untuk si driver motor yang 30 ampere tadi, itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi jika in A dan in B, itu kita beri logika 00, maka yang terjadi itu adalah kalau kita hubungkan drivernya tadi ke motor, dia akan berhenti atau break istilahnya ya. Kemudian kalau 11 juga dia break, kemudian kalau 01 itu berputar searah jarum jam, kalau 10 dia berputar berlawanan jarum jam. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu nanti yang kalau misalkan dibuat tabel lengkapnya, nanti ada tabel lengkapnya untuk 4 motornya. Seperti apa ya, kita lihat. Nah, ini tabel lengkapnya. Jadi karena kan bisa geser si kamera yang ada muka saya atau muka kawan yang lain itu kalau menutupi posisi gerakan robot. Jadi tadi ingat posisi rodanya dan motornya itu di posisi pojok-pojok 45 derajat ya di masing-masing jadi chassis bujur sangkarnya itu di masing-masing pojoknya itu ada roda dan juga motor. Nah, kalau misalkan kita buat dalam bentuk tabel tadi ya dengan posisi motor di pojok dan pemberian logika di masing-masing driver tadi, maka nanti untuk menggerakkan si robot ini maju, maka si ini ya, itu roda kanan belakang, kiri belakang, kanan depan, dan kanan belakang itu harus seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Nanti tolong dipahami dan dipelajari baik-baik ya. Kalaupun misalkan tidak bisa secara langsung mempraktekannya di ini saja, dibayangkan saja kira-kira. Oh ya, kenapa kanan belakang itu perlu berlawanan jarum jam gitu ya. Kemudian kiri belakang berlawanan jarum jam juga. Kanan depan searah jarum jam, kanan belakang searah jarum jam. Dan kenapa itu akhirnya membuat si robotnya maju gitu. Nah, ini ya.
Nah, kurang lebih seperti itu yang sudah saya coba, karena kalau kita praktekkan satu-satu ini terlalu lama ya. Nah, jadi kurang lebih sudah saya buatkan tabelnya. Bisa jadi nanti setelah misalkan ujian ya, ini diperlihatkan tabel seperti ini, kemudian coba buat program yang kemudian bisa membuat robot ini bergeser ke kanan atau ke kiri gitu ya, atau mungkin berputar ke kanan atau berputar ke kiri, atau maju serong kanan, maju serong kiri. Kira-kira perlu logika apa di masing-masing pinnya tadi. Nah, ya, ini sudah saya sudah saya berikan juga di sini. Untuk belok kanan itu apa namanya si logika yang harus diberikan ke chassis ke drivernya adalah kurang lebih seperti ini. Ini sudah saya uji coba ya, sudah saya rekapkan dalam bentuk tabel seperti ini. Karena ini buatan saya, jadi saya tidak mencantumkan sumbernya dari mana. Karena ini saya yang buat. Jadi ini di bagian dari disertasi saya dulu. Nah, programnya seperti apa ya? Karena ini pemrograman robotika, jadi saya harus memperlihatkan programnya seperti apa. Kita cepat ya, karena waktunya hampir habis. Sudah kurang 2 menit dari jam berapa nih? Jam 10 ya. Tadi kita mulai mungkin sekitar jam 95 menit. Jadi saya harus mereset komputer dulu. Jadi mau live, tapi ternyata komputernya agak berat. Saya harus pindahkan dulu datanya. Nah, kita mulai dari inisialisasi ya. In A1, in A dan in O. Saya ingin in A1 ingat si driver L298 kemarin lagi. In A dan in B untuk motor 1 ya. Jadi kita inisialisasi di sini. Kenapa menggunakan pin ini? Ya sebenarnya terserah saja ya mau pin yang mana. Karena kan tadi kan dia pinnya ada puluhan di sini. Nah karena kita sebenarnya karena pin yang terdekat dengan posisi si breadboard tadi atau project board tadi adalah pin ini, ya udah itu aja yang saya gunakan gitu. Kemudian ini kita inisialisasikan ya pin 22, 23 itu untuk motor 1. Kemudian motor 2-nya 24, 25 dan seterusnya motor 4, 28, 29. Untuk LED-nya ini tetap di pin 13 ya. Kita tidak utak-atik karena tetap sesuai standarnya si Arduino tuh pin 13 biasanya digunakan untuk LED atau LED ya, LED indikatornya itu. Kita lihat lagi sebentar ya. Nah, kemudian di setup, karena ini menggunakan LCD itu seperti halnya di microcontroller dulu ya, mata kuliah microcontroller. Itu kan kita perlu inisialisasi LCD-nya. Kemudian kita perlu clear atau hapus tampilan, kalau misalkan ada tampilan sebelumnya di LCD-nya itu. Kemudian LCD backlight-nya dihidupkan. Kemudian welcome-nya itu yang nanti akan kita isi ya, ada nanti program welcome-nya. Baru kita blink atau di situ blink itu maksudnya dikedap-kedipkan. Nanti kita lihat ya. Nah, baru kita nanti setting sekarang mode dari in A motor 1 ya. Itu sebagai output semuanya sampai motor 4 ini saya percepat saja. Jadi di proses setup ini sudah kita deklarasikan untuk mode dari pin 22 sampai 29 tadi kalau tidak salah itu untuk output semuanya ya. Termasuk LED-nya tadi yang pin 13. Nah, kemudian saya buatkan satu function di sini yang kita beri nama coba motorku di sini ya. Di sini masing-masing in A1 sampai in B4 di sini. Jadi in A1, in B1 itu untuk nanti kalau misalkan kita beri 00 tadi ya, in A1, in B1, maka nanti dia akan break di motor 1. Nah, kemudian seterusnya sampai motor 4. Nah, ini dia menggunakan namanya parameter ya. Di sini boolean ini adalah tipe datanya. Karena tipe datanya yang kita berikan ke driver motornya kan hanya 0 dan 1, maka kita cukup memberikan tipe datanya boolean. Karena boolean itu hanya 0 dan 1. Kalau misalkan integer itu terlalu mubazir atau si apa ya dia di bawahnya itu byte juga masih mubazir. Nah, yang paling efektif efektif ya dan bahkan efisien itu untuk keperluan alokasi memori kita menggunakan boolean saja di sini. Jadi makanya di sini juga saya gunakan boolean untuk keperluan pemberian tipe data dari in A1 sampai in B4-nya di sini. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini ya di dalamnya itu ada digital write gitu ya untuk in motor 1, in B motor 1 sampai in motor 4
dan in B motor 4 di situ ya. Jadi kalau misalkan kita beri nanti coba motorku dalam kurung 00, ini ada 8 ya, 1 2 ya ada 8 masukan, jadi 0,0 artinya motor 1 itu di break, kemudian 0 lagi semuanya 000, maka nanti pada dasarnya semua motornya kita break atau kita berhentikan gitu, kita buat dia menjadi stop. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau misalkan mau yang tadi ya seperti tabel tadi, motor 1 kemudian diputar searah jarum jam dan kita tinggal ganti-ganti saja ya. Nanti ada contohnya di sini. Nah, itu ini tadi untuk kalau coba motor ya. Nah, kalau yang lebih spesifik di sini itu kita coba nanti akan beri ini ya, beri data yang lebih spesifik, maka di dalam programnya kita buat lagi satu prosedur yang di dalamnya menjalankan function tadi. Jadi ini function coba motorku tadi ya. Isinya ada 8 parameter tadi. Kemudian kita akan buat lagi satu prosedur nanti yang di dalamnya menjalankan function tadi. Jadi pada saat kita panggil maju itu akan menjalankan function coba motorku. Nah, ini cara memprogram yang efektif ya, dan apa namanya, untuk menyingkat atau biar tidak ribet itu di dalam program. Jadi kurang lebih kita buat seperti ini. Jadi ada prosedur lagi yang menjalankan function, termasuk mundur, kemudian nanti geser kanan, kemudian geser kiri, kemudian belok kanan, belok kiri, maju serong kanan, maju serong kiri, dan mundur serong kanan dan mundur serong kiri. Ada berapa jadinya? 8 prosedur dan masing-masing nanti menjalankan function yang coba motorku tadi. Nah, ini ya kalau break motor kita tinggal memberi data nih high semua. Jadi memberi data di functionnya ini bisa menggunakan angka 0 dan 1 atau bisa menggunakan data high ataupun low gitu ya. Dan itu pakai huruf besar semua. Ingat ini ya, karena ini case sensitive. Jadi data yang diberikan berupa keterangan high atau low gitu. Itu tidak boleh nanti low-nya pakai L-nya besar, LOW-nya itu pakai huruf kecil, tidak boleh. Ini perlu, cuma nanti bisa dicoba ya di Arduino-nya. Kan saya kemarin sudah meminta untuk masing-masing mendownload atau mengunduh program Arduino-nya, kemudian menginstalasi, kemudian dicoba saja program-program yang ada itu. Kalau misalkan ada yang error, berarti ada baris program ataupun huruf ataupun karakter yang salah ya di situnya. Iya, Pak. Nanti dicoba ya semuanya, jadi tidak hanya yang kebetulan sudah sempat ke kampus dan menguji coba robotnya, tapi yang lain juga yang kebetulan tidak sempat ke kampus, semuanya harus nyoba. Karena bisa jadi nanti ujian yang karena ini mata kuliah pemrograman robotika, berarti yang diujikan kan memprogramnya. Tapi demikian ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini untuk tes motor ya. Untuk tes motor 2 ini, jadi yang dijalankan nanti di void loop-nya tes motor 2, kemudian di sini ada maju, ini selama 1 detik ya, maju 1 detik, kemudian di break motor, tadi di dalam break motor kan intinya mematikan semua motor ya, atau memberikan data break ke semua driver. Kemudian di delay selama 1 detik, kemudian mundur, delay, stop, delay lagi dan seterusnya sampai tadi break motor untuk setelah mundur serong kanan. Nah, itu tadi. Nah, ini di void loop, jadi intinya hanya tes motor 2 saja. Nah, kita lihat lagi ya, tadi ya, dari sekian banyak program yang sudah tadi diperlihatkan, hasilnya seperti tadi, seperti demo kita yang di awal tadi. Seperti ini. Ini mungkin ada suaranya nih. Nah, itu suaranya. Terdengar tidak suaranya? Terdengar, Pak. Bunyi ribut motornya nggak? Kurang lebih seperti itu. Iya, Pak. Suara. Ini robot apa, Pak? Kalau saya yang untuk disertasi sebenarnya bisa macam-macam ya, tapi yang saya gunakan itu robot yang mendeteksi tujuannya sekaligus menghindari halangan. Mungkin nanti sampai ke sana ya materinya, tapi belum sampai ke situ. Jadi kalau saya ini kemarin ya untuk penelitian itu saya tempatkan laptop di atasnya sini. Nanti ada kamera lagi yang kemudian dibaca oleh laptop secara real time gitu.
dia bisa nanti bergerak dan menghindari halangan gitu. Nanti kalau yang untuk tim robotika yang modelnya kita buat yang seperti ini, tapi nanti untuk tujuan yang lain ya, ini hanya chassisnya saja atau dasar dari pergerakan robotnya. Nanti di atasnya bisa macam-macam kan, ada yang mengambil bola, ada yang melempar bola, ada yang mungkin mengambil sesuatu gitu ya, macam-macam. Jadi yang saya perlihatkan hanya chassisnya saja, bukan robot secara keseluruhan fungsinya apa gitu. Jadi kalau ditanyakan ini robot apa, ini hanya chassisnya aja, robot yang kita bisa gerakkan ke semua arah gitu ya. Arah gerakan dari si robotnya ini nanti mau diimplementasikan atau diaplikasikan ke robot apapun boleh gitu ya. Kalau yang di kampus ya, kalau yang di kampus ya, kalau tidak salah dulu ada juga yang membuat robot untuk bak sampah ya. Jadi robotnya bisa dipanggil gitu untuk mendatangi si ininya, si usernya. Kemudian dia bisa kalau sudah sampai di lokasinya usernya yang memanggil itu, kemudian dia membuka ininya, tutup sampahnya. Jadi kita bisa buang sampah. Setelah kita buang sampah, kita suruh balik, dia akan balik lagi. Nah, mungkin kalau mau mengembangkan yang model seperti itu juga boleh ya. Jadi nanti si robotnya akan standby gitu, tinggal kita panggil, dia akan datang ke tempat kita. Nah, modelnya seperti apa itu lumayan kompleks ya ininya, sistemnya. Baik ya, jadi kalau ditanyakan ini robot apa, sekali lagi saya jawab ini hanya chassisnya aja. Baik, saya kira itu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya ada Pak. Baik, karena waktunya sudah habis, saya kira saya cukupkan dulu. Terima kasih yang sudah bergabung pada hari ini. Tadi ada pesan di situ apa pesannya? Jangan lupa subscribe. Oh ya, kayaknya sudah hampir semua yang ada di sini ya. Ntar ada yang ini. Oh ada apa? Rijal ya, baru tuh ada gearbox ya. Iya, si motor ini ada gearboxnya. Gearbox itu yang apa istilahnya ya? Kalau istilah saya mengonversi dari putaran motor yang torsinya kecil, kemudian dengan ada gearbox itu dia bisa lebih besar torsinya daripada kalau kita langsung menghubungkan motor ke roda gitu. Dengan adanya gearbox itu dia bisa lebih ini. Tapi gearboxnya tidak bisa tidak bisa dipindah-pindah ya, maksudnya Rijal ya. Gearbox itu dia hanya mengonversi, jadi misalkan putarannya awalnya 100 rpm dikonversi dikecilkan sampai terakhir tadi kan dia output di rotornya itu hanya 26 rpm saja. Nah kalau misalkan di mobil atau sepeda motor itu kan dia ada yang gearbox otomatis ya. Jadi kalau misalkan putaran motornya, kalau yang Matic sekarang ya, kalau putaran mesinnya sampai 1000 rpm itu masih di gigi 1 misalkan. Kalau sudah naik di atas 1000 naik lagi ke gigi 2. Kalau nanti di atas 3000 misalkan naik ke gigi 4. Itu dan seterusnya ya. Jadi di atas 3000 rpm dia masuknya ke gigi 4 seperti itu. Nah, itu ya yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami. Iya Pak. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin atau ada yang salah jelaskan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ya disehatkan badan, kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.